kali ini malam Jumat barengan sama Mas Deka. Ya, Iya mas. Mas Deka di Paranormal Experience. Bukan sombong atau nantangin, tapi apa ya, penasaran aja gitu loh. Apa efeknya ke kita? Apakah Nyiroro Kidul itu beneran ada? Pakai baju hijau, berjalan menuju ombak itu. Kalau ngedit di kamar, tiba-tiba depan pintu rumah itu ada yang gedor. Aku pilih tempat itu sama temanku, pengen bakar terasi tadi, sama bakar jelangkung. Bukan nantang sebenarnya, pengen lihat aja. Kan nggak ada harga dirinya sekarang itu. Iya. Selimutnya itu ada yang ini ya, ada yang narik. Sekarang sudah benar-benar yakin kalau itu ada. Ternyata ada beneran. Ternyata ada beneran. Nggak bohong, ternyata kayak Om Hao bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lur, kali ini malam Jumat barengan sama Mas Deka. Ya, Iya mas. Mas Deka di Paranormal Experience kali ini. Sepertinya Mas Deka punya beberapa cerita yang berkenaan dengan dunia supranatural atau dunia gaib atau dunia metafisika. Ya, Iya iya. ini pernah dialami langsung ya sama Mas Deka? Langsung. Ya. Oke, langsung aja. Gimana ceritanya? Langsung kita dengerin ceritanya Mas Deka. Ini tentang apa Mas Deka? Sebenarnya ini jelas ini tentang mistis ya mas ya. Iya. Oh ya, kenalan dulu, nama saya Deka, Iya. calon Bupati Lumajang. Woi, amin amin amin. Ya. Deka Nasemilai, calon Bupati Bultim kalau. Oke. Nama aku Deka, usia 23 tahun. Sebenarnya aku pengen cerita backgroundku dulu ya mas ya. Iya. Sebenarnya aku tuh orang yang nggak percaya sama hal-hal yang misalnya dunia gaib, mistis, astral. Antara percaya dan nggak percaya sih sebenarnya. Percaya karena di Islam ada yang namanya jin, makhluk gaib itu harus dipercaya kan. Tapi yang nggak percayanya itu aku karena dulu SD, SMP, SMA itu nggak pernah ada kejadian-kejadian horor gitu. Tidak ada yang mengganggu atau interaksi-interaksi makhluk astral gitu. Jadi aku nggak percaya gitu. Nggak percayanya itu bukan nggak percaya keberadaan mereka, tapi nggak percaya kalau mereka itu bisa berinteraksi dengan manusia gitu. Karena dunianya berbeda ya. Iya. Bahkan orang kesurupan aku nggak percaya mas. Wow. Sampai sekarang. Karena temanku ada yang kesurupan. Iya. Dulu waktu SMA teman kelas itu gara-gara ditolak sama ceweknya, bukan ceweknya ya, sama orang yang dia suka gitu. Jadi dia mengalihkan perhatian dengan kesurupan gitu loh mas. Oh. Dia bilang ke aku kalau itu pura-pura gitu. Jadi aku nggak percaya tentang hal-hal seperti itu. Tapi ini bukan hal yang apa ya, bukan kejadian lama sih. Baru-baru ini. Karena aku tuh sebelumnya aku bikin channel YouTube yang namanya Konten Sangar, yang sekarang sudah bukan dihapus ya, tapi udah nggak aku lanjutkan lagi. Kenapa nih? Ya karena Konten Sangar itu aku ini mas, bikin Konten Sangar itu, bikin channel itu bermaksud untuk melawan mitos. Nah, karena masyarakat Indonesia tuh ini apa? Sangat percaya dengan yang namanya mitos. Mitos-mitos apapun itu selalu dihubungkan dengan hal-hal gaib gitu. Seperti halnya kayak ke Laut Selatan kita nggak boleh pakai baju hijau. Itu kan mitos umum, terutama masyarakat Jawa gitu kan. Nah aku tuh bikin konten melawan mitos Nyiroro Kidul gitu loh mas. Jadi benar-benar sebenarnya ini bahaya ya. Bukan sombong atau nantangin, tapi apa ya, penasaran aja gitu loh. Apa efeknya ke kita? Apakah Nyiroro Kidul itu beneran ada atau hanya makhluk biasa, kepercayaan yang apa, makhluk mitologi ya, atau turun temurun dari kerajaan dulu gitu. Jadi aku bikin video itu, video yang pertama itu kan aku tuh memakai baju hijau, jumper hijau, ya biasalah
ngevlog gitu pakai sama temanku pakai baju hijau terus apa berjalan menuju ombak itu ke ini pantainya di mana? Di Watu Pecah, Mas. Watu Pecah. Oh, Watu Pecah Lumajang ya. Jadi aku ke situ ya, ke Watu Pecah itu kan, ngevlog sambil pakai baju hijau, sambil nggak bilang nantang sih, cuma apa ya? Aku tuh kayak nggak sopan gitu sebenarnya. Sompral gitu ngomong. Iya, ngomong kayak nanti kon, maksudnya kayak nantangin gitu ya. Bukan nantang sih, kayak pengen tahu gitu loh. Seperti apa. Terus sebenarnya itu nggak ada gangguan sih yang itu. Yeah. Yang itu ngeditnya aku kan malam gitu, nggak ada gangguan apa-apa sama sekali, nggak ada. Nah, yang video kedua nih aku ke kuburan, Mas. Ke kuburan. Nah, aku kan yang ke pantai selatan itu bawa teman. Mungkin karena aku bawa teman nggak ada kejadian aneh gitu. Jadi aku berpikiran sendirian aja ke kuburan gitu. Tapi itu nggak malu sih, Mas. Jam 8-an. Jam 8. Nah, kuburan Pasirian. Kuburan Johor. Wow. Kuburan Johor. Jadi kalian yang nggak tahu, kuburan Johor itu yang di depannya SD Pasirian. SD Pasirian. Yang di samping jalan besar? Iya. Iya. Di situ kan juga banyak kejadian-kejadian, ada yang namanya pocong atau gas. Tapi aku nggak pernah ketemu juga di sana. Iya. Jadi aku ngevlog, ngevlog di kuburan gimana sih, gak jelas banget. Ngevlog di kuburan, cuma pengen ketemu pocong. Itu nggak waras sebenarnya gitu. Demi konten, Mas. Kayak iya kan, kayak lihat kayak YouTube-nya Raditya Dika, Paranormal Experience, kayak Om How, terus Lapon Delok itu tuh banyak banget biar viral ya. Pengen cepat lah gitu loh. Kalau bisa ketemu gitu. Kalau bisa langsung ketemu di kamera gitu. Dan aku ngevlog di situ. Tangan kanan bawa tripod, terus tangan kanan bawa tripod, ya tangan kiri bawa center HP waktu itu. Nah, pergilah aku ke kuburan sambil ngomong, mana nih, hey guys, biasalah kayak orang ngevlog gitu. Hey guys, aku sekarang di kuburan nih, beneran sendirian, nggak ada temen gitu. Gitulah. Videonya masih ada di YouTube gitu. Kita lihat sekeliling gitu kan. Iya. Keliling. Gatel, Mas. Kuburan kan gatel. Keliling, nggak ada apa-apa. Nah, kok nggak ada apa-apa ya gitu. Aneh, adalah aku sendirian, nggak ada apa-apa. Terus sampai 5 menit di dalam kubur, di area kuburan itu nggak ada apa-apa, masih nggak ada apa-apa. Nah, ya apa yuk? Kok gak ada setane? Itu udah keliling padahal, udah keliling seluruh kuburan itu. Ya sekitaran, nggak sampai apa ya? Cuma di jalan lurusnya itu sebenarnya masih nggak sampai keliling. Tapi di kuburan, di tengah kuburan. Tengah kuburan itu ya. Iya. Sampai duduk di ini aku di apa? Bisa. Bukan yang ada kerandanya itu, Mas. Wow, ini ya. Duduk di situ. Ya tempat keranda itu ya. Kan ada background keranda gitu. Yeah. Nah, kok nggak ada ya? Apa ya? Kalau setannya ada mana? Ya kan nggak seru gitu. Tak edit sama setannya. Nggak viral gitu ya. Setannya tak edit. Edit thumbnail ya. Nih videonya ini juga tak edit dengan green screen gitu kan. Yeah. Tapi kaku banget setannya. Pocong-pocong gitu. Padahal nggak ada setannya. Nah, pas ngeditnya itu ada kejadian aneh. Yang aku kan kalau ada kejadian yang nggak masuk akal itu selalu merelakan dengan logika gitu. Yeah. Kalau masih bisa dilogikakan, aku nggak akan memikirkan itu perbuatan dari makhluk halus. Jadi aku ngeditnya kan malam, ngedit ini apa namanya, video itu. Yeah. Aku edit dengan kayak lagu-lagu horor gitu kan. Yeah. Nah, pas jam berapa ya? Jam 11-an itu aku ngedit di kamar, tiba-tiba depan pintu rumah itu ada yang gedor. Wis gak masuk akal gitu ya. Padahal sendirian. Siapa? Aku. Iya. Ada orang tua aku. Orang tuaku juga dengar gitu. Iya. Orang tuaku juga dengar karena mereka masih belum tidur. Masih lihat TV jam 11. Ada yang gedor, tapi cuma sekali. Beruang gitu. Dan itu keras banget. Iya. Jadi kaget gitu. Sopo sih dolanan lawang, jadi kata bapakku. Iya. Aku kan dulu kan. Sopo itu sih? Gak jelas. Kau lihat dulu
tak buka lawangnya aku wis anu Berasa ya, merinding juga mungkin. iya wis merasa iki bukan Aneh. kuburan gitu ya. Habis itu pas malam itu juga. Iya. Habis dari kuburan itu Nah. juga harinya. Yang kuburan gak ono dadi kok moro-moro kok follow anjir. Dadi followers. Buka lawang gak ada apa Mas, biasa lah kayak. Iya. Nek langsung ono kan gak mungkin. Biasa jam scare gak mungkin ada jam scare. Tapi aku wis anu apa? Udah merasakan iki wis apa? Hal-hal yang koyo diteror gitu Mas, tapi nggak diteror secara ono wujude. Suara-suara kadang bukan kadang sih, isuke besoknya itu. Iya. Aku wis mari ngedit ya biasa ning kamar dolan HP. Kan kamarku ada di ini kan, jendela kan. Iya. Jendela kaca. Ada yang mengkerut-kerut ini kayak ada kuku panjang ya, kayak krek. Wow. Gila ini nggak jelas gara-gara konten salah Mas viewernya gak enak anjir. Aduh. Viewernya ini masih sama, nggak viral. Iya, gak Di balik layarnya ya. di balik layarnya berkorban aja. AdSense dorongan. Ya udah, ini gak jelas, gak mungkin kucing, gak mungkin apa, gak mungkin kucing kan. Aku gak wani dulu ya Mas, tidak dulu tidak jam scare. Ya meskipun aku gak wedi karena tapi kan namanya manusia ya Mas ya. Iya. Ada rasa takut gitu. Tapi aku masih penasaran nih sama Suara apa ya? sama wujud pengen ini apa? Wujud itu apa bisa tempel di kamera, Ketangkap gitu ketangkap ya. kamera. Dan aku bikinlah video ketiga tapi ini nggak ke-upload. Di Gara-gara kuburan koncoku lagi? sih. Bukan di kuburan, tapi ini mbek koncoku nih aku Mas. Oh. Saya penasaran tapi lebih ekstrim gitu Mas. Iya. Jadi aku tuh bikin video lagi. Bikin video kan ada mitosnya, tahu nggak mitos ini apa? Bakar terasi. Oh iya. Bakar terasi Di kalau malam. hutan atau di Pokoknya di tempat- iya, di tempat-tempat tempat- sepi ya, tempat- tempat tempat angker sepi lah ya. gitu. Kan bisa Datengin genderuwo katanya ya. kuntilanak gitu. Iya. Itu kan bukan cuma itu, aku kan ya mikir itu sama kancaku, sama temanku. Golek tempat sing angker ndi yo, sing cedek-cedek anae. Tapi aku ning kuburan tahu dhewean. Lah enak dhewean. Ya awakmu ae. Untung kancaku iki penasaran gitu, Mas. Iya. Aku lek ning desa kono. Oke ya, mohon maaf barusan overheat ya, jadi udah ganti ini ya, ganti memori juga, memorinya tadi lupa, belum dipindah ya. Oke, kita lanjut ke ceritanya Mas Deka lagi yang sama temennya bikin video yang ketiga. Ya yang sampai bikin video yang ketiga ya Mas ya. Iya. Jadi waktu itu karena aku masih penasaran sama penampakan yang bisa direkam sama kamera. Nah, rasa penasaran itu aku mau membuktikan lagi gitu, tapi sama temenku. Jadi waktu itu aku ada opsi nih tempat angker di rumah di desaku tuh. Ada satu ini tempat rumah ini udah sekitar apa ya? Mungkin bisa aku udah kecil udah gak ditempati itu Mas. Terbengkalai lama ya. Ya memang peninggalan Belanda katanya teman kayak katanya orang-orang gitu. Yang rumahnya tuh gede gitu Mas, gedung kayak Maloci gitu. Yang jendelanya besar-besar. Iya, itu. yang besar-besar panjang-panjang itu. Nah di samping rumahnya itu ada pohon sawo, yang tua juga pohon sawo. Tapi karena terlalu berbahaya ya gitu. Karena berbahaya nggak milih tempat itu. Jadi aku milih tempat sumur tua. Di area rumah itu juga. Bukan lain. Oh, Karena itu terlalu berbahaya. saya kira Setan londo kesana. putih. Saya kira kesana berarti. Ini sumur tua tapi ini juga serem Mas. Oh iya. Di sumur tua ini sudah nggak dipakai lagi gitu. Memang udah tua sumur ini. Nah aku pilih tempat itu sama temanku, pengen bakar terasi tadi, sama bakar jelangkung. Bakar jelangkung. Bakar jelangkung. Jadi bikin sendiri. Pakai batok kelapa itu kan. Iya. Kan gampang bikinnya itu kan. Pakai batok kelapa, bambu, sama kan nggak ada kafan Mas. Yes. Pakai kaos partai ya gitu. Kaos partai jelangkungnya dipartein ya. Tapi partainya nggak ini. Aku balik kaosnya. Oh gitu. Pakai kaos partai. Sebut nama ya. Oke, nanti kita sensor ya. Kan dia di musik. Iya. Jadi itu pakai bakar jelangkung kan, bikin jelangkung. Nah malamnya aku sama temanku kan
mau beraksi mau bikin video lah, ngetek jam nggak malam sih itu, jam 9-an mau berangkat ke lokasinya, 2 orang aja gitu kan, cuma modal center HP yang HP gede tuh Mas. Ya terbatas sekali lah ya, ya jangkauannya. Tapi mau bikin ini apa? Buat bakarnya itu ada kayak bukan api unggun sih, ya kayak bakar gitu. Sampah gitu ya. Iya, buat itu dulu bakar. Nah temanku yang ngerekam. Ini terasinya udah aku ini pakai kayak di sate gitu kan. Terasinya itu merek apa gitu? Apa ya, terasi yang rentengan tuh Mas? Oh iya, tahu mereknya dah. Iya. Itu Pak. Jadi mau bakar itu kan, yang pertama bakar terasinya dulu, gak berani jelanggungnya dulu kan, biar ada tahapnya gitu. Terasi apakah sudah muncul? Kalau udah muncul nggak jadi berangkat jelangkung. Bakar terasi jadi kan tenang gitu. Wis rada wedi kan Mas. Itu jam berapa? Mungkin jam 9 malam. Enggak berani malam-malam. Wow. Tapi udah sepi ya. Sepi kan desa Mas, kayak di sini. Desa jam 9 malam tuh udah sepi. Nah, temenku tuh udah agak takut gitu Mas. Aku ya juga takut sebenarnya. Iya. Tapi demi konten, sekali lagi demi konten. Buat para viewer ini. Ini pengorbanan kita para konten kreator ya kan. Jadi bikinlah sana, ngetek videonya, terus ini bakar terasi sekitaran semenit 2 menit. Ya kayak biasa aja, nggak ada apa-apa yang muncul. Karena nggak ada yang muncul ya, berarti mitosnya ini. Berarti kan aku temanya kan melawan mitos, berarti mitosnya ini nggak ada sebenarnya. Nggak ada atau cuma dibuat-buat. Iya, mungkin buatan manusia atau masyarakat sekitar ya. Nah, sampai habis tuh kan ini apa? Terasinya baunya enak sih, terasi bakar. Iya. Nggak ada ya? Nggak bawa lalapan sekalian waktu ke sana. Enggak ya? Nggak. Oh, iya. Mukbang apa ya? Jadi itu nggak ada apa-apa. Nah pas yang ini mau nggak mau ini senjata terakhir nih, raja terakhir nih. Iya. Kalau ini masih nggak ada yang muncul ya, kebangetan nih, masa jelangkung dibakar nggak ada yang muncul gitu. Aku bakar, aku jika cukup tenang ah. Aku ngene lek kan wani coba wedi coba wani kayak ya gitu. Tapi cuk kabur. Iya. Berarti lek kabur itu Mas kan. Berarti yang ini pada waktu itu takut ya. Takut karena suasana. Takut ya karena suasana. Suasana emang benar-benar kalau dari tempat. Karena takut karena itu pakai logo atau atribut partai, nanti partai tertentu itu nyari gitu ya. Ya kali. Kan ya, nggak kepikiran sampai sana ya. Nggak kepikiran. Iya. Yang penting konten gitu ya. Yang penting konten. Ya. Suasananya kan emang kayak gitu, kalau di tempat angker. Ya, kita udah suasananya udah kayak kita udah kayak terjebak di zona angker itu kayak gimana gitu. Jadi kayak ngerasa antara dunia kita sama antara bukan dunia kita ya. Iya. Ngerasa kayak gitu ya. Nah, tapi masih dunia kita ya. Masih dunia kita. Emang kayak suasananya aja kayak nggak enak aja gitu. Tempat angker. Nah aku tancapkan dulu itunya jelangkung. Aku nggak ngerti mantra-mantranya juga, ya udahlah. Yang penting ada jelangkungnya, ada menarik viewer gitu kan. Di timeline-nya ada jelangkungnya. Ya udah nekat-nekatan Iya. Ya gimana? Timbang kalau setan nih. Adit meneh kaku kan. Ya udah aku bakar itu jelangkungnya. Aku bakar. Yang pertama bakar, bikin aku. Itu tenang aja. Iya tak bakar ya. Aku bakar kan. Terus semenit itu masih belum ada apa-apa Mas. Ya kawan ya. Anjir, cuma ini ya. Iya. Cuma ini. Aku insecure kan. Iya. Kak optimis lah ono hantu. Nah pas udah hampir terbakar semua itu. Iya. Kan bara itu terbakar. Iya. Terus tiba-tiba di sumur itu kayak ini Mas, ada asap gitu Mas. Keluar dari sumur itu. Itu kancaku itu udah dedek ya. Asap tuh kondisi. Masa kayak film horor asap-asap gitu. Oh, tahunan. Oh, ini gak horor tiba setan kan. Tak terus nasi penasaran Mas. Saya durung muncul sosoknya kayak ini.
barangkali masuk ke kamera ya kan. Barangkali masuk kamera. Kamu tetap aja stay aja, atau goyang-goyang gitu. Iya. Terus no, ayo bukan nantang sebenarnya, pengen lihat aja. Kan nggak ada harga dirinya sekarang itu. Iya. Diburu di mana-mana. Dibuat konten. Iya. terus tuh asapnya tuh. Nah tiba-tiba ada yang ini apa? Ada yang melempar sesuatu. Bukan dari sumur, dari arah samping. Bukan batu sih, kayak pasir, kayak tanah gitu. Oh. Pas ke kerikil ya. Iya, Pasir ya. Iya. Pas ke ini apa? Ke bahu. Wih, apa ya? Kok bisa langsung ke fisik nih? Iya. Tapi pas moro-moro aku nggak percaya kesurupan, tapi tidak kancaku kesurupan Mas. Kancaku kok moro-moro melayu sih Mas. Dia kabur. Anjay, kabur. Ya wes aku kabur pisan kan. Dia udah lari setelah dilempar itu. Iya, dilempar tuh langsung ya udah otomatis lari aja gitu. Iya. Lari. Terus aku yang melayu pisan kan Mas, melayu pisan. Kok melayu? Ya, ada sing udah roh, ada sing apa? Ada sing lempar gitu. Yang dilempar itu Mas Deka atau temennya? Aku Mas, tapi dia kan lihat kan dia video kan. Iya. Kaget juga gitu. Kan dia di belakangku, dia tahu kalau ada yang lempar gitu. Iya. Jadi pas videonya neng ya pas neng HP iki kan. Iya. Di HP ini ada sekitar 5 menitan. Terus aku edit. Ya emang nggak ada apa-apa di situ Mas, nggak ada penampakan apa-apa, hanya ada asap itu tapi nggak terlalu kelihatan di kamera ini kan cuma 20 megapiksel ya. Iya. Pas ngedit itu malam-malam juga ngeditnya. Nah itu gila sih, itu beneran wujudnya Mas. Berarti wujudnya masih asap ya, masih belum ke. Enggak, pas ngedit itu ada wujudnya. Ada wujudnya pas ngedit. Kalau ngeditnya kan di kamar. Wah, ngedit. Ini seru nih. Iya. Ngedit di kamar. Nah jam berapa tuh ngedit? Jam 11-an lah, jam 11-an tuh ngedit kalau nggak salah. Besoknya ini ngedit enak-enak ngedit kan, rumah lampunya mati Mas. Sengaja dimatiin. Kalau malam kan tidur kan. Iya, mati. Terus ngedit kan, nah di kamar tuh ada yang ngetok tok. Aku nggak biasa, mau ngetok kamar nggak biasa gitu. Oh, orang tua atau keluarga nggak pernah ngetok ya? Langsung yang buka. Iya. Kok drama ini sih? Aduh, di teror tuh beneran. Itu sekitar jam berapa kalau masih ingat? Sekitar jam 11 tuh Mas. Belum jam 12. Karena jam 12 aku udah main FF kan Mas. Oh, yes. Ada kuota malam kan. Iya. Jam 11. Jadi itu ada yang ngetok terus tek. Gak jelas ini. Gak jelas. Tak buka langsung, mau gak mau lah. Aku buka nggak ada. Tutup lagi. Nah di kamar ini udah di kamar ini udah. Iya. Pas di kamar tiba-tiba ini apa? Kenapa pakai selimut gitu? Pakai nyamuk kan? Selimutnya itu ada yang ini ya, ada yang narik. Ada yang narik. Nah, dari bawah. Semakin ekstrim gini semakin ke fisik. Kalau secara apa? Visual sih nggak apa-apa gitu loh. Kalau udah ke fisik itu kan bahaya Mas. Tiba-tiba kalau ada yang nyakar gitu gimana gitu. Nyakar tiba-tiba ada yang melorotin celana gitu kan. Kalau setannya kayak di Narkendi sih nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya ada setan kayak Maria Vania. Nggak mungkin gitu loh. Iya. Enggak. Ya gitu, ada yang ini apa? Ada yang melorotin, enggak serem ya. Ada yang melorotin, kok melorotin sih anjir. Ada yang buka, ada yang narik selimut. Kan kaget otomatis kan? Iya. Kaget. Selimutku langsung ini kan? Langsung mencolot. Refleks gitu ya. Langsung ini apa? Keluar dari kamar. Iya. Pokoknya aku nggak tidur di kamar itu selama 2 hari ya Mas. Selama 2 hari gara-gara malu gak jelas itu. Oh, tapi kayak berasa makhluk itu masih ada di kamar itu. Masih. Sekitaran 2 harian tuh aku nggak tidur di kamar itu. Jadi aku tidur di depan TV. Jadi di depan TV selama 2 hari itu. Pas itu wis gak ini lagi apa? Gak mau lagi
yang namanya konten-konten horor lagi gitu loh. Oh, kapok ya. Kapok karena udah gangguannya secara fisik. Jadi Mas Deka yang awalnya menguji mental atau adrenalin, pingin buktiin ada atau enggak gitu ya. Ada atau enggak. Sekarang sudah benar-benar yakin kalau itu ada. Ternyata ada beneran. Ternyata ada beneran. Enggak bohong, ternyata kayak Om Hao bilang itu enggak bohong. Aku pertamanya juga enggak percaya gitu. Ternyata kalau udah kita merasakan sendiri emang percaya gitu loh. Ya emang ini ya, kadang itu kalau kita selalu melogikan sesuatu gitu kan, iya, nggak masuk akal. Nggak masuk akal memang. Tapi kalau kita lebih memilih untuk merasakan ya, wow itu benar-benar kerasa gitu ya, hal semacam itu. Benar-benar kerasa. Iya. Kalau dirasakan sama kayak nggak salah. Terus setelah kejadian itu apa ada gangguan lagi?